Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Buyung Kosaputra, dan di pagi hari ini kita sedang berkumpul di titik koordinat 091125. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan saya Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang sehat, tetap on the track mengikuti setiap jejak-jejak Tuhan di dalam kehidupan ini, agar kita tidak sampai salah melangkah, agar kita bisa tetap on the track mengikuti setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Maka perlu untuk kita merenungkan, mengkontemplasikan, memikirkan, bahkan kita mengetahui segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kita perlu ingat bahwa dunia ini semakin lama semakin jahat. Dunia ini semakin lama semakin gelap. Memang sudah difirmankan bahwa di dunia ini bukan semakin baik, tetapi menjadi semakin tidak baik, bahkan menjadi semakin rusak. Perlu kita berjaga-jaga, jangan sampai justru kita terseret, terbawa menjadi semakin rusak. Adakah kita bisa bertahan di tengah dunia yang rusak, di tengah dunia yang hancur, di tengah dunia yang gelap ini? Adakah tetap kita bisa mempertahankan sebagai domba-domba di tengah serigala, atau justru kita malah berubah menjadi serigala berbulu domba? Semua kembali kepada kita. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan sebelum kita merenungkan, mengkontemplasikan, saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, yuk dukung YouTube channel CPS Television ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Supaya apa? Ketika saya melakukan live stream atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya, notifikasi secara langsung, sehingga tidak ketinggalan. Kita tetap dapat bersama-sama berkumpul menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Jangan biarkan berkat-berkat rohani ini berhenti sampai di tangan kita, tetapi mari kita membiasakan diri kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara yang mudah, Bapak Ibu Saudara tinggal klik sharing atau bagikan, lalu bagikan melalui WhatsApp kepada teman, sahabat, kakak, adik, orang tua, ataupun saudara-saudara kita, sanak famili yang lainnya. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara bisa men-share di story WA, men-sharingnya juga di WA group di mana Bapak Ibu Saudara tergabung di dalamnya. Dan mari dukung juga dengan berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Dan silakan Bapak Ibu Saudara memposting ulang setiap video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa ikuti juga follow TikTok CPS Television ya. Follow TikTok CPS Television dan TikTok Buyung Kosaputra, karena saya juga hadir setiap hari Senin, hari Rabu malam jam 20.00, bahkan di Sabtu pagi jam 6.00 WIB, untuk melayani bagi siapapun juga yang rindu untuk ditopang dalam doa. Sekarang kita mau merenungkan, memikirkan Bapak Ibu Saudara, dunia ini memang semakin rusak, dunia ini memang semakin punah, tetapi adakah di antara kita yang tetap mau bertahan hidup di dalam kebenaran, tetap hidup benar walaupun dunia membuat banyak manusia hidup tidak benar? Tetap kita bertahan menjadi pribadi-pribadi yang benar walaupun dunia semakin rusak. Nah, sebelum itu mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 11. Kejadian 6 ayat 9 sampai 11. Ini suatu kisah, suatu cerita yang sebagian besar di antara kita pasti mengingatnya, cerita tentang Nuh. Apa yang terjadi tentang Nuh?
Di ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, kita perlu memperhatikan dengan sangat jelas, inilah riwayat Nuh, bahwa dia adalah seorang yang benar. Kalau dia dikatakan sebagai seorang yang benar, berarti perilaku dia, perbuatannya, sikap, sifat, dan karakternya benar. Benar di sini bukan menurut moral umum. Benar di sini bukan hanya sebatas etika umum. Benar di sini bukan menurut kehendak kita pribadi masing-masing. Tetapi benar di sini yang dimaksudkan adalah sesuai, sekehendak, sejalan, seperasaan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kita harus bisa membedakan benar menurut pribadi atau benar menurut Allah. Karena bisa saja karena daging kita ini terlalu kuat, terlalu besar untuk menuntut kesenangan keduniawian atau kedagingan kita. Sehingga apa yang kita lakukan akan sangat mudah untuk kita menyenangkan ambisi, ego, nafsu kita masing-masing. Karena memang daging kita ini begitu kuat dan mampu menyeret setiap kita untuk masuk ke dalam jebakan-jebakan setan iblis. Maka kita perlu mengerti kalau dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, berarti dapat dikatakan orang yang takut akan Allah, orang yang hormat, respek, bukan hanya percaya saja atau mengenal Allah, tetapi dia respect, dia menyadari betul, dia tahu siapa dirinya, dan dia tahu bahkan mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Ingat, benar bukan menurut versi masing-masing. Benar bukan menurut versi etika dunia, tetapi benar di sini menurut Allah. Apakah berkenan, apakah menyenangkan, apakah yang dia lakukan itu memuaskan hati Allah. Tetapi di sini dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Benar jelas menurut Allah. Dia seorang yang benar. Bahkan dikatakan dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berarti orang-orang di zaman Nuh pada saat itu sudah terlalu banyak hidupnya bercela, hidupnya tidak benar, hidupnya tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Bahkan kalau kita bisa melihat di kehidupan era digital saat ini, begitu banyak manusia yang hidupnya justru amburadul, semakin bercela, semakin tidak benar. Banyak sekali di antara kita yang hidupnya semakin tidak benar, merasa baik-baik saja, hati-hati. Dan kalau Nuh dikatakan dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, berarti di zaman itu orang-orang kebanyakan hidupnya bercela. Firman Tuhan katakan dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berarti tidak bercela di antara orang-orang yang bercela. Orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak baik. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, adakah kita menjadi pribadi yang baik di tengah-tengah pribadi yang tidak baik? Kita yang mengetahui, kita yang harus bisa merenungkan, kita yang harus bisa memikirkan apakah kita sebagai pribadi-pribadi
yang benar, yang tidak bercela. Hati-hati, di era digital saat ini kejahatan begitu masif, kejahatan begitu merebak, dan merasa bahwa itu biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja dan itu benar saja. Jadi hati-hati. Sering sekali kita tertipu dalam hal ini. Kita merasa benar. Contoh yang paling gampang, orang merasa ngegibah itu ya sudah sebagai habit. Biasalah ngegibah, ngomongin orang, jelekin orang, fitnah orang, gosipin orang. Merasa biasa-biasa saja. Tidak pernah kita berpikir bahwa ketika kita ngegosip, ngegibahin orang, justru kita berpikir, oh kita melakukan pelanggaran, oh kita menyakiti hati dan perasaan Allah. Tidak, kita tidak berpikir ke situ. Kita merasa ketika kita ngegibahin, ya biasalah ya manusia. Nah, kalau belum ngegibahin, belum ngegosipin, rasanya kurang afdol. Justru kita selalu terbiasa untuk bergibah, ngejelekin orang. Hati-hati. Di zaman saat ini tidak sedikit kan kita melihat orang saling serang satu dengan yang lainnya, saling hina, saling menjelekkan agama orang lain, saling menghina Tuhan orang lain, bahkan saling menyesat-nyesatkan, bahkan kita mengata-ngatai. Lihat, dunia semakin bercela. Bahkan di zaman saat ini manusia hidupnya semakin bercela. Ah, masa sih? Lah, kalau Bapak Ibu Saudara menghina agama orang lain, itu sudah bercela. Bapak Ibu Saudara menghina Tuhan orang lain, itu sudah bercela. Bercela, apakah pantas? Apakah benar? Apakah dibenarkan sikap, sifat, karakter kita seperti itu? Jadi perlu untuk disadari. Di era digital saat ini, coba begitu mudah medsos menguasai manusia. Bahkan medsos menggunakan atau memiliki kekuatan power yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang begitu powerful. Tidak heran kan orang, ya mungkin dia belajar merakit sebuah bom atau apapun juga. Dari mana? Medsos. Dari teknologi dia lakukan itu. Bahkan ketika ada demo, bahkan kerusuhan terjadi, dari mana mereka merebak tiba-tiba anak-anak STM datang ikut demo? Dari mana mereka dengan cepat? Medsos. Berarti medsos itu memiliki powerful yang luar biasa, mampu menyeret manusia. Jangan salah, setan iblis pun menggunakan medsos untuk menyeret orang banyak agar bersama-sama menemani setan iblis masuk ke tempat yang paling gelap, ke tempat yang hanya ada ratap dan kertak gigi. Jadi kita harus sadari, di era digital saat ini pun terlalu banyak manusia yang hidupnya bercela. Jadi mari kita periksa, apakah hidup kita masih kedapatan bercela? Apakah hidup kita terseret dengan gaya hidup, cara hidup orang-orang di zaman saat ini? Kembali semua kepada kita. Makanya perlu untuk kita memikirkannya. Kalau pada saat ini diceritakan tentang riwayat Nuh, tetapi ternyata Nuh adalah orang yang benar, walaupun lingkungannya tidak benar. Nuh tidak kedapatan bercela, walaupun lingkungannya, manusianya, hidupnya penuh atau di dalam kecelaan atau ketidakbenaran. Karena dikatakan di antara orang-orang sejamannya. Sejamannya pada saat itu sangat kejam, sangat sadis, makanya sampai dipunahkan dengan air bah. Tetapi Nuh diselamatkan karena dia dekat, mengenal, mengetahui siapa Allah. Dia mengikuti perintah, dia mengikuti komando, dia mengajak orang banyak untuk masuk ke dalam bahteranya supaya bisa diselamatkan. Tetapi orang-orang mengejeknya, menjelekkannya, menyesat-nyesatkannya. Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang di era digital, orang semakin banyak berbuat salah
berbuat jahat, suka menghina agama orang lain, suka menyerang Tuhan orang lain, suka menghakimi orang lain, suka menyesat-nyesatkan orang lain. Tetapi kalau kita hidupnya benar, pasti kita tidak lakukan itu. Di zaman digital saat ini begitu banyak, begitu masif manusia jatuh di dalam tipuan setan iblis. Merasa ya baik-baik saja, aman-aman saja kok. Merasa bahwa itu nggak salah, itu benar kok. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nuh ketika di zamannya dia pada saat itu, manusia begitu kejam, manusia begitu sadis. Dia tetap hidup bergaul dengan Allah. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya bergaul dengan Allah? Atau kita sudah cukup puas hanya karena kita mengetahui tentang Allah? Kita tahu tentang bahasa asli nama Allah, kita tahu tentang bahasa nama Allah dari mana, kita mempeributkan, merasa milik kita, bahwa nama Allah itu milik kita. Kenapa lu ikut-ikut? Kenapa lu pakai nama Allah? Tetapi dia tidak bergaul dengan Allah. Justru yang Allah inginkan, Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan hanya sebatas tahu, tetapi kita harus mengenal tentang Allah. Siapakah Allah? Kita harus mengenal. Nuh diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari air bah karena dia bergaul dengan Allah. Apakah pada saat itu Nuh tidak berada di dalam lembah kekelaman? Apakah pada saat Nuh mempersiapkan bahtera itu dia tidak berada di dalam kondisi yang tidak baik? Bahkan ketika hujan diturunkan, air memenuhi bumi dari atas dan dari bawah, Nuh juga mengalami hal ini, tetapi seakan-akan dia tidak mengalami. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bergaul dengan Allah, berarti kita bergaul dengan setan dan iblis. Mutlak, clear, itu fakta, itu kenyataan. Kalau kita tidak bergaul dengan Allah, berarti kita bergaul dengan setan iblis. Kalau kita bergaul dengan Allah, sikap, sifat, karakter kita pasti serupa dengan Allah. Pasti karakter kita mengikuti sifatnya Allah. Apa? K-A-S-I-H, kasih, love. Ya. Tapi kalau kita tidak mengikuti dan tidak bergaul dengan Allah, berarti kita bergaul dengan setan iblis. Maka tidak heran, beragama ya beragama, beribadah ya beribadah, sembahyang ya sembahyang, puasa ya puasa, tapi kejam, tapi sadis, tapi tukang persekusi, tapi tukang jelekin orang, tapi tukang sesat-sesatin orang, bahkan menghambat orang lain beribadah. Lihat, inilah fakta dan kenyataan kehidupan zaman ini juga semakin gelap, semakin jahat. Lihat di dunia media sosial, konten-konten yang ada, banyak orang tidak suka, lalu menyerang, lalu menjelekkan, lalu memfitnah, menjelekkan agama orang lain, menjelekkan Tuhan orang lain, menyerang, menyindir karena merasa hebat, merasa pintar. Hati-hati, orang-orang seperti ini tidak bergaul dengan Allah, melainkan bergaul dengan setan iblis. Perilakunya menunjukkan bahwa dia menjadi kepanjangan tangan, menjadi representatif atau menjadi duta-duta daripada setan iblis. Karena yang dia promosikan, yang dia lakukan, yang dia perbuat adalah perbuatan-perbuatan sifat daripada setan iblis. Kalau kita bergaul dan kita mengikuti Allah, pasti hidup kita diubah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu kita hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, ketika kita tidak bergaul dengan Allah, berarti kita bergaul dengan setan iblis. Sikap, sifat kita hanya dipenuhi
dengan kebencian. Clear, jelas, kita periksa diri kita. Bergaul dengan siapa? Nggak bisa, saya nggak dua-duanya, saya biasa-biasa saja. Nggak. Kalau kita tidak bergaul dengan Allah, kita bergaul dengan setan iblis. Itu jelas, itu mutlak, itu gampang. Kita periksa diri kita, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka pada akhirnya kita akan sampai di padang rumput yang hijau yang tidak bertepi. Kita masuk ke dalam kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal, karena kita bergaul dengan Allah, bukan sebatas kita sudah beragama. Ingat ya, jangan salah, merasa kita sudah beragama, ya merasa kita pasti masuk langit baru, bumi baru, di surga yang kekal. No, saya sudah sering sekali katakan belakangan ini, tidak ditanya apa agamamu, tidak ditanya siapa Tuhanmu, dari negara mana, enggak. Tidak ditanya Allahmu siapa, enggak. Tetapi perbuatan, sikap, sifat, karakter kita yang akan bersuara lebih keras, lebih kencang, lebih nyata. Kepada siapa kita mengabdi, dengan siapa kita bergaul, itu jelas. Karena pada saat itu dikatakan apa? Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Sadar enggak? Bumi saat ini juga sudah rusak di hadapan Allah. Kenapa nggak dihukum aja seperti zaman Nuh? Manusia rusak, dibinasakan, dihancurkan, dibunuh semuanya, ditenggelamkan di dalam air bah. Ingat, pada saat itu terjadi, Allah pun menyesal atas kejadian itu, dan tidak akan terjadi lagi sebelum dunia ini juga kiamat. Bahkan kalau dulu manusia bejat, manusia jahat, manusia bengis, ya, mereka dibinasakan dengan air bah. Tetapi pada zaman akhir, ketika manusia semakin jahat, semakin bengis, semakin bertangan besi, semakin tidak punya toleransi, akan ditenggelamkan di dalam lautan api. Kalau dulu air, sekarang api. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya perlu waspada. Waspadalah, waspadalah. Jangan-jangan kita malah masuk di dalam gerombolan orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Kalau zaman dulu jelas, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Sadar nggak, hidup saat ini sudah rusak di hadapan Allah. Saling serang, saling hina, saling jelekin. Orang mau beribadah dipersekusi, dihambat, dilarang, tidak boleh. Nggak punya toleransi, nggak punya tempo seliro. Peri kemanusiaan menghilang, peri kebinatangan semakin muncul dan semakin menjadi terutama. Inilah fakta, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Bumi ini, dunia ini semakin rusak, bahkan penuh dengan kekerasan. Ingat, rusak dan penuh dengan kekerasan. Lihat, setiap status yang tertulis, setiap komentar yang tertulis sering sekali menghina agama orang lain, merendahkan Tuhan orang lain, menyesat-nyesatkan, menjelekkan. Adakah saat ini di tengah dunia yang gelap, yang jahat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mampu, bisa, fasih, bertahan hidup di dalam kebenaran? Adakah kita mampu bertahan di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang zolim, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan? Adakah kita mampu untuk bertahan di dalamnya? Dunia ini semakin lama semakin rusak. Jelas firman Tuhan sudah katakan. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita periksa diri kita. Adakah kita kedapatan berkenan? Adakah kita mampu untuk menyukakan dan menyenangkan Allah? Dengan cara apa?
tetap bertahan hidup benar, hidup di dalam jalan kebenaran. Yang orang-orang hidup di dalam jalan kebenaran berarti mengikuti rambu, tatanan, aturan di dalam perjalanan melewati jalan kebenaran tersebut. Karena kalau kita hidup mengikuti jalan kebenaran tersebut, maka kita akan sampai di ujung daripada hidup kita untuk memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi mari kita periksa Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan justru kita tidak benar di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Mari kita bertahan, lakukan kebaikan dalam hidup kita, berjuanglah untuk selalu menyenangkan hati Allah, berjuanglah untuk membuktikan kepercayaan kita kepada Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak sembarangan berbicara, berpikir, melihat, mendengar, bahkan menulis status dan komentar kita. Mari berjuanglah untuk tetap benar di dunia yang tidak benar. Hiduplah di dalam kebenaran walaupun sekitar kita tidak benar. Hiduplah di dalam kasih Allah walaupun sekitar hidup kita membenci kita, bahkan membenci Allah. Mari kita jaga, jangan sampai kita tidak bisa sampai masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita berkati teman-teman kita, sahabat, saudara, orang tua. Dengan cara apa? Share video ini kepada mereka melalui WA, story WA, bahkan juga silakan Bapak Ibu Saudara share di WA grup di mana tergabung di dalamnya. Silahkan juga Bapak Ibu Saudara memposting ulang di seluruh media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Don't forget, jangan lupa tanda like. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komen. Dan mari saya mengundang dengan hormat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung mendengarkan kontemplasi di YouTube channel CPS Television ini dan terberkati, yuk berkati juga dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya. Follow juga TikTok CPS Television, TikTok Buyung Kosaputra, karena saya hadir setiap Senin, Rabu jam 20.00, bahkan di Sabtu jam 6.00 untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita harus melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya pun sebentar dalam perjalanan untuk melayani setiap umat Tuhan yang akan kami layani di daerah Cikarang. Tuhan memberkati, salam transformasi dan salam CPS, calon penghuni surga.